Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika pertama kali memulai bersepeda, atau ketika muncul niat ingin bersepeda, banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Atau setelah bersepeda beberapa kali, mungkin muncul pertanyaan, kok seperti ini ya? Kenapa orang lain bisa, saya tidak? Dan banyak pertanyaan yang terkadang membuat bingung. Pertanyaan dari jenis sepeda yang bagaimana, komponen sepeda yang cocok untuk kita, atau pertanyaan-pertanyaan yang sepintas terdengar konyol, seperti haruskah mencukur bulu kaki dan lain-lain. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Orang yang bodoh adalah dia tidak tahu, tetapi tidak mau bertanya. Dan yang paling bodoh adalah dia tidak tahu, tetapi sok tahu. Berikut beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan pesepeda. Sepeda seperti apa yang harus dibeli untuk pertama kalinya? Pertanyaan yang paling sering muncul, khususnya yang memiliki anggaran terbatas. Ingat loh, anggaran untuk sepeda yang terbatas. Acuan umum, sepeda seperti apa yang dibeli, setidaknya kita bisa mengutip satu kaidah. Kuat, ringan, murah, pilih 2 dari 3 pilihan. Memilih sepeda yang kuat dan ringan, berarti sepedanya mahal. Sepeda seperti ini cocok untuk bersepeda di medan yang berat dan banyak tanjakan, atau sepeda jalan raya untuk perjalanan jauh dengan perbekalan yang banyak. Kuat dan murah. Ini artinya sepeda yang dibeli berat. Sepeda jenis ini biasanya dari baja atau aluminium. Sepeda jenis ini cocok untuk medan off-road, tetapi tidak terlalu banyak tanjakan curam. Ringan dan murah. Bukan berarti sepedanya gampang rusak. Sepeda jenis ini lebih cocok untuk bersepeda jarak dekat dengan rute yang relatif datar. Sepeda yang ringan tapi murah bisa dengan membeli sepeda mini velo atau sepeda lipat biasa. Haruskah menggunakan celana padding? Bersepeda harus nyaman dan menyenangkan, bukan yang menyiksa dan tidak nyaman. Bagi yang baru menggunakan celana padding, mungkin merasa seperti menggunakan popok. Yakinlah, lama-lama akan terbiasa. Celana padding yang empuk dan pas di badan akan mencegah tekanan yang besar dan gesekan yang tidak perlu di bagian bokong kita. Tetapi harus diingat, setelah menggunakan celana padding, jangan pakai celana dalam lagi. Kalau risih, anggap celana padding adalah celana dalam dan gunakan lagi celana biasa di luarnya. Apa yang dimaksud minuman olahraga dan kapan dibutuhkan? Ada 2 jenis utama minuman olahraga, hipotonik dan isotonik. Minuman hipotonik adalah minuman rendah karbohidrat yang mengandung elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida yang membantu tubuh menyerap cairan dan menggantikan garam yang hilang melalui keringat. Minuman jenis ini direkomendasikan saat berolahraga singkat di hari yang panas, lebih dari 30 derajat Celcius. Minuman isotonik sama dengan minuman hipotonik, tetapi mengandung tambahan 25-30 gram gula dalam porsi 500 ml. Minuman ini lebih cocok bila kita bersepeda dengan durasi yang sedang hingga tinggi, selama lebih dari 90 menit. Untuk sesi di bawah 90 menit, minuman olahraga isotonik tidak diperlukan. Kapan sebaiknya kita makan ketika mau bersepeda? Kapan sebaiknya kita makan? Apakah sebelum bersepeda ataukah tidak makan? Bergantung kepada rencana durasi kita bersepeda. Jika kita berencana bersepeda di bawah 90 menit, sebaiknya jangan makan sebelum bersepeda. Tetapi setelah 60 menit bersepeda, makanlah makanan dengan karbohidrat tinggi, tetapi dalam jumlah yang sedikit, seperti energi bar atau makanan yang mengandung gula, atau 1 atau 2 buah pisang. Setelah pulang, baru kita makan besar. Tetapi bila kita berencana bersepeda di atas 90 menit, sebelum berangkat juga jangan makan dahulu. Setelah 1 jam perjalanan, baru kita makan besar.
dan setiap 40 menit ke depan makan camilan atau pisang. Berapa kali seminggu sebaiknya kita bersepeda? Jawaban terbaik adalah sesering mungkin. Tetapi perlu diingat, perjalanan singkat tetapi sering akan jauh lebih bagus dibandingkan perjalanan panjang tetapi jarang. Idealnya, kita bersepeda 3-5 kali dalam seminggu, 150-300 menit per minggu. Bila kita ingin bersepeda setiap hari, tidak ada yang salah. Tetapi atur ada 2 hari, kita hanya bersepeda santai. Bersepeda santai, kecepatan di bawah 25 km per jam, dihitung sebagai waktu istirahat. Apakah bersepeda menurunkan berat badan? Tidak ada jaminan bahwa bersepeda menurunkan berat badan. Apalagi bila hanya bersepeda saja, tidak diimbangi dengan upaya lain. Upaya utama dari menurunkan berat badan adalah mengatur pola makan yang sehat. Bersepeda hanya untuk menjaga agar berat badan tidak bertambah. Apa yang menjadi patokan? Waktu ataukah jarak tempuh? Waktu adalah ukuran yang jauh lebih baik untuk dijadikan sebagai patokan dalam bersepeda dibandingkan ukuran jarak tempuh. Jarak bisa jadi tidak mencerminkan energi yang dikeluarkan. Bisa jadi perjalanan jauh, tetapi dibantu oleh angin buritan, atau perjalanan pendek, bukan berarti kalah dengan perjalanan jauh. Karena rute perjalanan pendek bisa jadi rute yang berbukit-bukit. Bagaimana mengetahui bahwa badan kita menjadi bugar? Ada banyak cara untuk mengetahui apakah badan kita sedang fit. Salah satunya, biasakan bersepeda secara rutin. Sebulan kemudian, bila ketika kita bersepeda, kecepatan seperti bertambah, itu indikasi bahwa badan bertambah bugar. Atau bila di minggu-minggu pertama, kita selalu TTB ketika menghadapi tanjakan. Kok tumben, sebulan kemudian, kita bisa melewati tanjakan tanpa harus turun dari sepeda. Untuk mengetahui dalam waktu yang relatif singkat adalah bila sebelum bersepeda, tubuh terasa tidak nyaman, tidak ada motivasi, mager. Tetapi setelah bersepeda, kita menjadi lebih aktif. Ini juga indikasi badan menjadi lebih bugar. Mungkin kita bisa merenungkan apa yang dikatakan oleh legenda pesepeda Tour de France, Greg LeMond. Bersepeda tidak pernah menjadi lebih mudah. Yang ada adalah kita bersepeda semakin cepat. Walaupun di hari berikutnya kita harus berusaha keras, kaki seakan terbakar, dan napas yang Senin Kemis, tetapi yang pasti kita bersepeda sedikit lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.